Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka akan ada kebaikan-kebaikan lain yang ingin kita sertakan atau sebagai bahan pendukung untuk kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Ini sama juga dengan keburukan. Kalau kita ingin melakukan keburukan atau sedang melakukan keburukan, maka ada keburukan-keburukan lain untuk penunjang keburukan itu. Terus tarik menarik antara satu sama yang lainnya. Saya termasuk yang setuju kalau kebaikan atau keburukan itu bisa menular. Termasuk yang setuju bahwa kebaikan itu menularnya lebih lambat daripada keburukan. Keburukan lebih cepat menjalarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, salah satu yang membuat kita menjadi baik adalah lingkungan di sekitar kita. Rasulullah memperumpamakan, kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, maka kita akan dapat harumnya minyak wangi. Kalau kemudian kita dekat dengan pandai besi, tukang besi, maka akan dapat harumnya khas besi dibakar. Kira-kira begitulah. Jadi sangat bergantung, sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Cuma kalau kita memang terpaksa ada di suatu lingkungan yang tidak bagus, tidak kondusif secara pergaulan, maka falsafah kita, filosofi tanah air, filosofi orang tua kita mengatakan, jadilah ikan yang hidup di lautan. Kenapa hidup di lautan? Karena tidak terbawa oleh rasa asinnya air laut. Kenapa ikan tidak terbawa oleh rasa asinnya air laut? Karena ikannya hidup. Hidupnya hati kita, hidupnya pikiran kita, insya Allah tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Atau juga begini, jadilah ragi, singkong, peyem. Untuk membuat tape ada raginya. Jadilah ragi yang bermanfaat buat masyarakat yang ada di sekitar kita. Walau bagaimanapun, ala kulli hal, tarik menarik antara kebaikan dan keburukan akan berlangsung sepanjang nafas kita masih menyatu dengan badan kita. Memilih kebaikan atau memilih keburukan itu juga sebuah pilihan yang tersaji di depan, di belakang kita, di kanan dan di kiri kita. Maka fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya terus dalam meniti jalan ridhonya. Kalau fokus ridhonya kepada Allah, lurus, tidak goyah. Kalaupun kita nanti terpelanting, kalaupun nanti kita terjatuh, kalaupun nanti kita bersalah, kalaupun kita pernah tidak segaris dengan jalannya Allah, bisa kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokusnya terus ke ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya terus menerus. Buya Hamka pernah memberikan contoh, kalau kita menuju satu arah terus lurus, andai kita terjatuh, andai kita terjungkal, andai kita terpelanting, akan tetap juga sampai ke tujuan. Seperti yang sering kita dengarkan atau mungkin saya sering omongkan, salah itu seperti main sepak bola. Ada salah tendang, salah oper, salah sundul, salah lempar, dikira ke kawan ternyata ke lawan. Itu hal yang biasa, tetapi bukan sebuah untuk pembenaran. Hal yang dimaklumi tetapi bukan untuk dibiasakan. Salah itu adalah hal yang manusiawi, tetapi karena kita manusia, maka kita punya potensi, kita punya hati, kita punya pikiran, kita punya tindakan, kita punya amalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, lingkungan adalah hal yang sangat berpengaruh untuk kita menjadi apa. Wong kang soleh kumpulono, kira-kira begitulah kalau obat hatinya. Orang soleh dekatilah. Maka insya Allah dari pergaulan orang soleh, tutur kata, perilaku, tindakan,
arahan-arahannya akan bermanfaat buat kita untuk memperbaiki diri kita. Semoga niat kita terus baik sehingga ada kebaikan-kebaikan yang mengikuti itu untuk mewujudkan kebaikan itu. Dan semoga pula kita terhindar dari niat buruk yang sudah bisa dipastikan akan ada keburukan-keburukan yang kita lakukan untuk menunjang suatu keburukan itu. Terima kasih. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.